Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Oke, posisi lagi ada di mana nih? Di Geraha Raya kayaknya ya ini ya. Nah teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi. Saya doakan teman-teman semua yang udah nonton video ini, yang lagi nonton video ini, yang baru ketemu video ini, yang baru berkunjung ke channel ini, saya doakan semuanya selalu sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diberi kekuatan untuk menghadapi semua masalah yang ada ya ketika kita hidup, dan terus semangat teman-teman ya, amin. Nah di kesempatan kali ini saya mau ngobrol nih teman-teman. Mungkin saya mau ngadain episode baru ya di channel saya. Episodenya apa namanya ya, istilahnya deep talk lah. Jadi di episode ini tuh saya pengen apa ya, istilahnya curhat gitu ya, mengungkapkan segala keresahan saya sendiri gitu, mengenai kehidupan lah, mengenai apa gitu kan. Karena saya lihat emang konten saya ini, video saya ini ya, kalau lihat di data, kebanyakan pengunjungnya itu, penontonnya itu di umur 25 sampai 35. Jadi bisa dibilang penonton saya tuh, audiens saya tuh udah dewasa lah, orang-orang dewasa yang udah matang pemikirannya, yang udah cukup lah ya untuk menerima informasi atau curhatan dari saya. Mudah-mudahan curhatan ini bisa jadi diskusi juga gitu, dan bisa jadi mungkin ada sisi baiknya yang bisa diambil gitu, diambil, yang buruknya bisa dibuang gitu. Nah jadi kali ini apa nama episodenya ya yang cocok ya, Cucok kali ya nama episodenya ya, episode Cucok alias curhatan cowok. Asik, Cucok nggak tuh? Cucok. Nah jadi di video kali ini kita ngobrol aja teman-teman ya, diskusi. Nanti kita bisa lah teman-teman ungkapkan pendapat teman-teman semua di kolom komentar ya, karena ini seru nih diskusi-diskusi kayak gini bagi kita orang-orang dewasa yang udah menikah, yang udah punya anak, atau yang baru mau nikah. Pokoknya orang-orang dewasa kayak kita lah yang relate sama kehidupan gitu. Mudah-mudahan bisa jadi tempat diskusi dan mungkin bisa jadi nasihat juga, mungkin ya, masukan, saran gitu. Ya pokoknya yang baik-baik semua lah. Nah jadi kontennya, topiknya yang mau saya ambil ini untuk kali ini tuh adalah tentang ekonomi teman-teman ya. Ekonomi Indonesia saat ini. Gue lihat di TikTok, di IG, postingannya tuh rata-rata 4 bulan belakangan ini ya, katanya lagi sepi banget pembeli, daya turun masyarakat tuh lagi turun banget katanya. Banyak usaha-usaha yang bangkrut, bahkan usaha yang udah berdiri puluhan tahun pun ada yang bangkrut. Aduh kasihan banget ya. Emang gue ngerasain juga sih, di YouTube gue juga belakangan ini, beberapa bulan ini tuh view-nya turun gitu. Terus perumahan juga kan, gue biasa upload perumahan, review perumahan, itu beberapa bulan ini tuh gak ada yang nanya, gak ada yang apa, kayak yang emang turun aja gitu. Daya beli masyarakat, daya belanja, ekonomi masyarakat tuh kayak yang lagi turun banget, kayak kelihatan banget gitu. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, sekarang banyak banget mall-mall yang sepi, supermarket yang tutup, ya kan, tempat-tempat wisata yang sepi, ramai juga paling Sabtu Minggu doang, hari libur gitu. Nah ini emang belakangan ini ekonomi Indonesia makin melemah kayaknya ya, daya beli masyarakat Indonesia tuh lagi turun banget. Kenapa kira-kira ya? Kok bisa kerasa banget 4 bulan ini gitu, beberapa bulan itu kayak berasa banget gitu, sampai akhirnya para pedagang pun, pengusaha pun ngerasain gitu. Nah jadi mungkin ya, kalau menurut gua sih ya, ada beberapa faktor nih kalau kata gua sih. Nah faktor pertama tuh banyak yang teman-teman pasti sering dengar ya, banyak yang menyalahkan faktor pertama ini. Faktor pertama ini menurut gue emang penting ya. Faktor pertama ini menurut gue emang pengaruh banget, tapi nggak seberapa gitu loh. Kalau kata gue sih faktor pertama ini nggak sepengaruh itu. Yaitu faktor pertama adalah katanya karena sekarang udah budaya belanja online. Jadi sekarang tuh apa-apa online ya kan, beli makanan pun online, beli hal-hal kecil pun online gitu. Makanya katanya sekarang mall sepi, supermarket sepi gitu kan. Kalau kata gue sih ya ada setujunya ya, ada setujunya, ada enggaknya juga sih sebenarnya. Karena gini, meskipun sekarang emang udah apa-apa online ya, zamannya online, tapi kalau kata gue sih faktor online itu gak 100% yang bikin daya beli masyarakat turun teman-teman. Gak 100% yang bikin mall sepi, supermarket sepi, gak 100% dari online. Karena gue yakin Indonesia ini ya, masyarakatnya tuh rata-rata doyan belanja gitu, doyan jalan-jalan, doyan main.
Andai kan kita banyak duit, gue yakin tetap ramai supermarket, hypermarket gitu ya, mall-mall, gue yakin tetap ramai kalau banyak duit. Karena emang budaya kita tuh bukan hanya konsumtif gitu ya, bukan cuma doyan belanja doang, tapi juga kita doyan jalan-jalan gitu. Jadi kalau ekonomi kita lagi bagus, gue yakin meskipun sekarang online lagi banyak gitu ya, apa-apa online, udah zamannya online, gue yakin tetap mall nggak sesepi itu gitu. Bakal tetap ada orang-orang yang tetap pergi ke mall, ke supermarket, sekedar buat jalan-jalan, ngajak saudaranya, keluarganya gitu kan, anak istrinya buat main-main. Jadi kalau kata gue sih, faktor online tuh paling cuma 50% lah, atau mungkin 60-70% gitu. Jadi nggak 100% karena online. Kalau sekarang tuh orang kebanyakan kan nyalahinnya cuman karena online, mall sepi, supermarket sepi, apa-apa sepi karena sekarang semuanya udah ke online. Kalau kata gue sih enggak ya. Online ini, belanja online ini sering dikambing hitamkan. Kalau kata gue sih, dikambing hitamkan tuh kayak disalahin terus, padahal faktornya bukan itu. Mungkin 50% doang faktor online itu. Faktor terbesarnya menurut gue yang kedua nih. Faktor kedua adalah ekonomi emang turun. Maksudnya apa? Sekarang nyari kerjaan susah, ya kan? Terus gaji pun nggak naik-naik, segitu-segitu aja ya kan, UMR masih segitu-segitu aja. Sedangkan apa-apa sekarang naik gitu loh. Teman-teman pasti ngerasain sekarang megang 100.000 tuh udah nggak berasa banget. Kalau dulu tuh 100.000 kayak gede banget, sekarang 100.000 tuh buat beli ini itu udah habis gitu, kayak nggak berasa banget di 100.000 tuh. Jadi gajinya tetap ya kan, tapi barang-barang, harga pangan, harga pokok pangan, bensin juga udah naik ya kan. Itu juga ngaruh teman-teman. Jadi bukan hanya online ya, dari ekonomi kita turun itu ya karena itu juga. Nyari kerjaan susah, gaji nggak naik-naik, barang mahal-mahal naik-naik gitu kan. Gaji nggak naik tapi kebutuhan pokok naik gitu loh. Jadi masyarakat tuh boro-boro buat pergi ke mall, ke supermarket gitu kan, udah bisa buat makan sehari-hari aja udah syukur gitu. Faktor kedua itu menurut gua sih. Jadi ekonomi Indonesia aja, emang ini Indonesia nih yang katanya dulu mau dijanjiin 10 juta lapangan kerja, kayaknya nggak kelihatan ya hasilnya ya. Yang ada malah banyak banget dari kita yang ngeluhin nyari kerja susah, gaji gak naik-naik ya kan, apa-apaan mahal. Itu teman-teman. Terus yang ketiga nih, faktor ketiga yang paling penting nih teman-teman nih. Nih buat teman-teman ya, karena penonton gua tuh kan rata-rata bapak-bapak muda kayak gua juga, orang-orang yang baru punya anak 1, 2 gitu kan, yang masih panjang lah masa depannya. Faktor ketiga penting nih teman-teman, yaitu adalah karena adanya judi online teman-teman. Judai online. Nih judol nih ngaruh banget kalau kata gue sih, ngaruh banget. Mungkin gara-gara judol ini bisa 30% bahkan 40% nih gara-garanya nih. Karena gue lihat data ya di 2024 ini, uang judai online itu udah sampai 400 triliun apa 600 triliun gitu. Gila gak tuh? Ratusan triliun coy, duit yang harusnya muter gitu kan di ekonomi kita, di negara kita, jadi hilang gitu loh, pergi ke negara lain. Bayangin ratusan triliun itu kalau ngalir di kita mah, gue yakin gak bakal kayak gini. Jadi aduh parah banget sih itu judol tuh parah banget. Aduh, buat teman-teman yang masih main judol ya, jangan tersinggung ya. Anggap aja omongan gue ini sebagai masukan aja, nasihat. Stop lah, udah, jangan ada lagi yang main-main judai. Itu tuh gak bakal bikin lu kaya gitu loh. Yang ada lu malah bikin tambah susah. Judol-judol tuh lu mikir aja lah, ngapain sih orang kalau mau kaya bagi-bagi duit ke orang lain, ngapain gitu. Baik banget tuh orang bagi-bagi duit ke lu, bikin lu kaya. Gak ada sejarahnya orang kaya karena judai. Jadi aduh parah banget sih, gue kaget loh sampai 600 triliun itu uang judol. Gila itu sebanyak itu loh, 1 triliun aja gak kebayang gua dapat duit 1 triliun aja kayaknya gak kebayang itu duit mau buat apa gitu kan. 1 triliun doang loh itu, ini ratusan triliun coy. Gila banget, gue lihat datanya tuh naik terus dari tahun 2020 sampai 2024 ini naik terus. 2020 masih puluhan triliun, 2024 ini gila udah ratusan triliun coy. Uang judai online, aduh parah banget dah. Itu ngaruh banget. Jadi bayangin misalkan nih
ada si A punya duit 100.000 gitu kan. Si A ini harusnya duit 100.000 itu dia buat beliin makanan, buat belanja ke warung gitu ya, atau makan ke warteg gitu. Harusnya 100.000 itu dia belanjain, tapi sama dia malah didepositin gitu loh. Didepositin, akhirnya yang tadinya 100.000 harusnya masuk gitu kan ke perekonomian Indonesia, muter, malah didepositin terbang ke luar negeri gitu. Akhirnya 100.000 itu ya nggak jadi apa-apa, nggak muter ke kita, malah ke luar negeri. Itulah makanya sekarang tuh ekonomi lagi melemah banget tuh gitu. Yang mirisnya lagi, banyak orang-orang yang judol itu menengah ke bawah gitu. Kasian banget gua asli. Udah hidupnya susah, ditambah pakai judol-judol segala. Aduh, heran gua asli. Meskipun nggak tahu nih ya, nasihat gua ini bakal didengar apa enggak bagi para pecinta judol. Karena kan katanya dua orang yang paling susah dinasihatin itu adalah perokok dan judol. Orang kalau udah ketagihan rokok, udah ketagihan juda, itu katanya udah susah dinasehatin. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini gue tetap ngomongin untuk demi kebaikan bersama. Kalau nggak diterima ya udah. Emang berarti mau susah hidupnya gitu loh. Karena di dunia ini orang tuh dibagi dua, teman-teman. Orang yang pengen susah sama orang yang pengen seneng. Loh bang, emang ada orang yang mau susah? Ada. Orang yang pengen susah itu adalah orang-orang yang main judol, orang-orang yang tukang maling, penjahat, koruptor. Itu orang-orang yang pengen susah. Kelihatannya kayak bikin senang, tapi sebenarnya itu tuh bikin susah gitu. Pencuri, begal, penipu, itu tuh orang-orang yang pengen susah hakikatnya. Kelihatannya aja mereka dapat duit banyak, tapi sebenarnya mereka tuh nyusahin diri sendiri gitu. Terutama judol tuh. Ngapain punya duit malah ditaruh di situ? Mendingan investasi yang jelas, nggak apa-apa. Kalau judol, aduh, stop lah teman-teman lah. Karena ini gue ngerasain juga coy. Dari masyarakat turun tuh kita juga ikut kena dampaknya ya. YouTuber juga ikut kena dampaknya. Coba kalau kita masyarakat Indonesia banyak duit ya kan, pada punya kuota nontonin YouTube tuh nggak bakal skip iklan deh. Karena kuotanya banyak, pasti nggak di skip iklan. Akhirnya ya penghasilan YouTuber juga naik gitu. Jadi ngaruh, semuanya ngaruh, kena. Mau pengusaha, pedagang, jasa, YouTuber itu kena semua teman-teman gara-gara efek dari judol ini. Ya mudah-mudahan bisa jadi masukan ya buat teman-teman yang nonton. Yang nggak ikut judol ya udah pertahankan, bagus teman-teman. Karena itu bodoh banget sih. Gue bingung sama orang-orang yang judol itu, kok bisa gitu kepikiran bisa kaya dari judol. Mana ada sih orang yang pengen bikin orang lain kaya? Baik banget gitu. Terlalu naif pikirannya. Kita mau realistis aja. Di dunia ini kalau mau seneng hidup, mau banyak duit ya kerja gitu loh. Realistis aja. Nggak ada orang yang suka cita untuk ngasih duit ke kita secara cuma-cuma. Nggak ada coy. Terlalu mimpi itu. Makanya orang-orang judol tuh, orang-orang yang main judol tuh terlalu kebawa mimpi dia. Nggak ada. Harus realistis aja coy. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa nyimak dan ada sedikit masukan lah ya, buat terutama yang masih suka judol-judol. Stop lah, parah asli. Sampai ratusan triliun coy. Berarti masyarakat Indonesia tuh bodoh itu ya. Itu ratusan triliun dari berapa juta orang coba itu, sampai ratusan triliun. Gila emang, parah. Akhirnya kan gara-gara kena judol dia jual barang, pinjam online ya kan. Pinjam online ada bunganya lagi, makin susah lagi. Kasihan banget asli. Jadi orang-orang yang kayak gitu tuh emang gak mau bahagia gitu, gak mau seneng hidupnya, maunya susah aja. Punya duit bukannya dibelanjain, ditabung, nyenengin keluarga, malah buat judol. Ini efeknya parah banget. Sampai ada kan keluarga polisi tuh yang suaminya dibakar sama istrinya. Parah banget coy. Istrinya kebakar suaminya gara-gara duitnya buat judol. Bukan yang buat bayi, bayinya baru lahir malah buat judol. Dibakar suaminya, parah coy. Apalagi ya, banyak lah kasus-kasus judol itu. Ada yang bunuh diri, bundir gitu ya. Ada yang sampai bundir gara-gara duitnya habis gitu, gara-gara kena judol. Parah emang. Jauhi teman-teman, yang belum terjerat jauhi lah. Gue alhamdulillah dari dulu, dari zaman binomo juga tuh kan, dulu rame tuh binomo. Gue dari dulu emang udah gak minat ya nama-nama kayak gitu tuh. Realistis aja lah kita mah. Alhamdulillah pas
Dulu gua nggak ikut binomo, gua hampir bro ikut-ikutan kayak gitu tuh, gara-gara di YouTube tuh banyak konten kreator yang ngiklanin gitu kan. Wah gampang banget cuy, dapat 1 juta 2 juta pakai binomo gitu kan. Gua udah hampir pengen tuh mainin, tapi ya itu dia, alhamdulillah untung gua ada basic lah, basic agama terutama ya kan, karena gua tahu ini judol, masuknya judai gitu ya, cuma nebak turun naik doang ya kan. Wah ini mah udah jelas judai kata gua. Ya udah gua nggak jadi. Alhamdulillah akhirnya terhindar kan gua dari kerugian. Beberapa bulan kemudian baru terungkap tuh ternyata binomo ini judol ya kan. Jadi kita tuh sebenarnya bagi kita yang muslim ya, yang muslim nih, enak kok kalau mau hidup seneng tuh gampang, udah dikasih petunjuknya dari Al-Quran dan hadis. Jauhi judai, jauhi menipu, jauhi dari berbuat kejahatan, jauhi dari pencurian, koruptor, korupsi gitulah. Udah lurus-lurus aja, pasti bahagia kok hidupnya. Meskipun duit gak banyak, meskipun pas-pasan, tapi tenang aja hati itu. Gak banyak pikiran, gak banyak tagihan gitu kan. Emang Indonesia ini meskipun mayoritas muslim, tapi rata-rata muslimnya KTP sih, jadi nggak tahu gitu loh ajarannya sendiri itu apa. Udah jelas judai itu di Islam dilarang. Gua nggak ikut judai karena faktor itu aja sih, karena dilarang aja udah titik. Andai kan gua dikasih menang terus gitu sama bandarnya, lu menang lah sampai berkali-kali, sampai untung ratusan juta bahkan miliaran, gua nggak bakal mau. Karena ya basicnya udah tahu gitu, itu tuh ya haram. Udah, kalau udah haram nggak ada toleransi gitu. Kalau udah haram ya udah jauhin, mau lu dikasih menang kek, mau dikasih kalah kek, bukan masalah untung ruginya, karena haramnya itu gitu. Titik udah. Jadi buat teman-teman yang muslim ya kan, cobalah ya, udah tahu ajarannya, udah jelas, dikasih tahu pedomannya biar hidup bahagia di dunia. Bukan berarti gue juga udah benar, gue juga masih belajar gitu. Gue juga masih butuh banyak belajar lah. Tapi gue di sini sharing aja karena gue gemes gitu. Kok bisa sampai ratusan triliun kok ke judol itu, parah banget coy emang. Kok bisa sebodoh-bodoh itu ya ternyata ya warga Indonesia. Padahal katanya banyak yang sarjana, S1, S2. Masa pada ketipu gitu loh. Buat apa ilmunya? Masa alhamdulillah gitu ya, gue meskipun nggak sarjana, nggak S1, gue cuma lulusan setingkat SMA doang gue, tapi alhamdulillah gue tahu mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang baik, dan gue ikutin itu. Udah titik. Akhirnya gue bisa sampai kayak sekarang, meskipun gue juga belum sukses, tapi setidaknya hidup gue lebih tenang lah, nggak mikirin cicilan setiap bulan, nggak pusing ini itu ya kan, duit nggak hilang, nggak ke judol, nggak lari ke orang lain. Alhamdulillah, realistis saja kita mah hidup ya. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya, apa yang menyebabkan ekonomi kita berapa bulan ini turun banget kayaknya. Daya beli masyarakatnya turun, apa-apa sepi, banyak yang bangkrut, banyak yang tutup. Menurut teman-teman apa faktornya? Kalau gue tadi ya, pertama emang online, tapi online itu hanya berapa persen doang. Kedua, emang ekonomi kita aja lagi turun, terutama orang-orang nyari kerjaan susah, gaji segitu-segitu aja, barang-barang pokok naik ya kan. Yang ketiga ya itu tadi, karena ada judol-judol itu yang paling ngaruh sih itu. Tiga faktor itu kalau kata gue sih, yang bikin sekarang tuh banyak mall sepi, supermarket sepi. Kalau Indonesia duitnya banyak, gue yakin tetap ramai meskipun sekarang zaman online ya. Nih gue nih, misalkan gue punya 10 juta nih ya, dikasih duit 10 juta sama temen-temen, gue yakin gak 100% 10 juta itu gue beliin online gitu. Paling belanja online tuh yang emang jarang barangnya ada di toko, gue beli online. Tapi selebihnya pasti nanti gue ajak keluarga gue jalan-jalan, makan-makan, cari-cari baju. Buat anak istri, terutama buat anak, baju-baju mending cari di mall, biar bisa milih-milih gitu kan. Kan ada kepuasan tersendiri juga belanja langsung offline itu, bisa lihat barangnya, bisa pilih-pilih, iya kan. Jadi nggak 100% karena online, tapi karena emang lagi susah aja kita tuh ekonominya.
Ya mudah-mudahan bisa membaik ya. Semoga dengan ini pada sadar teman-teman semua, terutama yang udah tergila-gila sama namanya judol, mudah-mudahan bisa insaf gitu, ekonomi membaik lagi. Apalagi sekarang udah ganti presiden juga, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa lebih baik lah ya untuk memimpin Indonesia ini. Koruptor-koruptor tangkepin ya kan, pekerjaan dipermudah gitu loh, barang-barang jangan dinaikin ya. Oke, itu aja teman-teman diskusi kita kali ini. Wah, berapa menit ya, kayaknya panjang juga nih. Makasih buat yang udah mau nonton sampai akhir, mau nyimak sampai akhir. Ini curhat ya, gua gemes soalnya gua gemes banget ngelihat ratusan triliun terbang ke luar negeri tuh, gemes banget. Anjay, kok sebodoh itu kita ya, goblok banget. Astagfirullahaladzim, maaf agak kasar ngomongnya, kesel, gemes banget soalnya kok bisa gitu. Aduh, parah. Ya udah, itu aja teman-teman ya. Kita ketemu lagi nanti di episode cowok lainnya ya, curhatan cowok. Nanti gue banyak yang pengen gue omongin, keresahan-keresahan gue tuh gue omongin lah ya, tapi melalui motovlog ini, karena gue masih gak pede ya kalau langsung depan kamera ngomong itu, kayak yang kurang pede, masih gak pede. Ya udah, itu aja ya. Kita akan ketemu lagi nanti di konten Cicok berikutnya ya. Makasih teman-teman buat yang udah nyimak. Dadah. Shaking underneath, trying to take me alive.